Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Rusnanto dari Divisi Marketing. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai bagaimana sih caranya mengembalikan semangat seseorang ketika teman-teman down atau kehilangan semangat. Nah, yang kemarin saya sudah jelaskan ada 4 cara ya. Nanti saya jelaskan di part yang kedua ini. Yang pertama beristirahat, yang kedua berjalan kaki, yang ketiga mendengar musik, yang keempat menolong orang lain. Nah, kenapa hal ini penting buat teman-teman ketahui? Karena ada kalanya sebagai seorang marketing kita mengalami namanya demotivasi atau kehilangan semangat untuk bekerja gitu. Kita nggak tahu lagi nih pemicunya banyak. Misalkan kalau misalkan dalam konteks marketing itu teman-teman misalnya tidak closing dalam waktu yang lama, atau misalkan teman-teman pas cek lokasi selalu ditolak sama konsumen, atau berkas teman-teman ternyata banyak yang reject, entah itu reject bank, konsumen mundur, dan banyak sekali akhirnya membuat teman-teman hopeless, kemudian ya udah semangatnya hilang untuk bekerja. Nah, yang kelima, lanjutan dari yang kemarin adalah teman-teman harus menemukan motivasi dalam diri sendiri. Nah, ketika teman-teman kehilangan semangat, sebisa mungkin teman-teman harus mengingat sebenarnya alasan apa teman-teman bekerja di perusahaan tersebut. Alasan apa teman-teman bekerja di sini. Kalau misalkan teman-teman sudah menemukan dan memegang teguh alasan tersebut, insya Allah teman-teman gak bakal hilang semangat. Karena teman-teman tahu, misalkan alasannya adalah keuangan. Teman-teman kerja banting tulang untuk masalah ekonomi. Kalau misalkan teman-teman hilang semangat, lalu teman-teman ingat alasan utama teman-teman, pada akhirnya teman-teman bakal semangat lagi. Karena teman-teman tahu kalau misalkan teman-teman tidak bekerja, kalau misalkan teman-teman tidak produktif dalam bekerja, otomatis penghasilan teman-teman turun gitu. Nah, itu yang bakal menjadi pelecut teman-teman untuk bisa kembali bersemangat dalam bekerja gitu. Nah, selanjutnya itu adalah bercerita. Nah, terkadang ketika kehilangan semangat dan pikiran penuh dengan sugesti negatif, berbincang dengan orang terdekat bisa mengubah situasi 180 derajat. Tentunya teman-teman juga harus bisa bercerita dengan orang-orang yang teman-teman percayai gitu loh, dan nyaman dijadikan tempat bercerita. Sebab dukungan sosial seperti dari teman dekat semacam ini adalah faktor kunci bagi stabilnya emosi seseorang. Nah, sebaliknya justru kalau misalnya teman-teman selalu memendam perasaan teman-teman sendiri, itu justru bakal menambah energi negatif dalam diri teman-teman, karena teman-teman akan selalu merasa kesepian dan rentan stres. Makanya kalau misalkan teman-teman sedang merasa stres, kemudian sedang merasa kehilangan semangat, teman-teman segera mencari kawan yang setidaknya teman-teman percaya untuk mendengarkan cerita teman-teman. Terlepas orang itu bisa memberikan solusi atau tidak, seenggaknya teman-teman sudah mencurahkan. Jadi teman-teman sudah berbagi cerita, dan apa yang teman-teman pendam dalam otak itu tidak dirasakan sendiri. Ada orang yang mendengarkan cerita teman-teman, sehingga berbagi masalah seperti itu. Nah, yang keenam adalah merencanakan sesuatu. Nah, siapa sangka sebenarnya merencanakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan rutinitas saat ini seperti rencana di masa depan atau berlibur atau menggagas sesuatu dapat mengusir buruk. Dalam dunia psikologi itu disebut dengan proaktif coping. Jadi terbukti merencanakan sesuatu untuk masa depan dapat membantu menghalau stres sehari-hari. Cara ini dapat menjadi motivasi ketika teman-teman hilang semangat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena teman-teman sudah punya goal point. Ketika teman-teman sudah merencanakan sesuatu, lalu ternyata prosesnya tidak sesuai dengan harapan teman-teman, teman-teman ingat teman-teman mau apa goalnya, akhirnya itu bakal memicu teman-teman untuk bersemangat lagi seperti itu. Jadi karena teman-teman sudah punya goal point sendiri,
dan mau nggak mau teman-teman harus bekerja keras untuk mencapai goal point tersebut, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah melakukan hobi. Setiap orang idealnya punya hobi yang membuat perasaan jadi jauh lebih baik saat melakukannya. Mulai dari memasak, membuat kue, menari, melakukan yoga, bermain bola, meditasi, bermain dengan hewan peliharaan, dan lain-lain. Nah, tak hanya itu, menuliskan jurnal tentang apa hal yang bisa disyukuri juga termasuk hobi positif. Nah, jadi ketika teman-teman kehilangan semangat, sebenarnya teman-teman tinggal melakukan hobi teman-teman aja untuk pertama mengalihkan pikiran dan menghilangkan stres. Baru setelah teman-teman sudah rileks dengan pikiran teman-teman karena sudah melakukan hobi teman-teman, barulah teman-teman harus kembali lagi ke masalah teman-teman dan bagaimana caranya untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, itu dia beberapa poin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana caranya untuk menghilangkan stres. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.